Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Putri Zahra dengan NIM 2210862012. Merupakan salah satu mahasiswa dari mata kuliah Filsafat Komunikasi dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, di sini saya akan membicarakan sedikit mengenai filsafat dan hubungannya dengan ilmu komunikasi. Filsafat komunikasi. Jadi, kita ketahui terlebih dahulu apa itu filsafat. Nah, filsafat itu merupakan disiplin ilmu yang mengeksplorasi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Jadi, secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani kuno yang mana kata tersebut adalah filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Filsafat itu mencoba memahami dan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar yang mendasari dari pemikiran manusia. Bidang ini mencakup berbagai bidang seperti metafisika, epistemologi, dan lain sebagainya. Metafisika itu mempelajari tentang sifat dasar realitas, sedangkan epistemologi itu mengeksplorasi asal-usul dan batasan pengetahuan. Jadi filsafat itu mempertimbangkan konsep-konsep kebaikan dan kejahatan serta logika yang menganalisis prinsip-prinsip penalaran yang sah. Melalui filsafat ini, kita dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, dan mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia tempat kita berada di dalamnya. Nah, kemudian kita bahas sedikit mengenai sejarah munculnya filsafat. Filsafat telah menjadi dasar pemikiran manusia sejak zaman kuno. Mengapa demikian? Filsafat muncul sebagai bentuk peralihan dari cara berpikir secara mitos yang didasarkan pada pemikiran memahami dunia melalui cerita, legenda, ataupun dongeng menuju cara berpikir yang bersifat logos yang didasarkan pada logika, alasan, dan bukti empiris. Nah, di mana para filsuf pra-Sokrates atau sebelum Sokrates seperti Thales, Heraklitus, dan juga Pitagoras itu memulai aktivitas filsafatnya dengan mempertanyakan dan merenungkan apa esensi dari kehidupan dan alam semesta secara rasional. Lalu pada zaman Sokrates, pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti siapakah kita, apa tujuan kita hidup, dan bagaimana kita dapat mengetahui apa yang benar menjadi fokus utama dari filsafat pada zaman ini. Nah, filsafat Yunani kuno itu menginspirasi pemikiran di berbagai peradaban dan juga belahan dunia, termasuk di dalamnya peradaban Eropa, peradaban Islam, peradaban India, Tiongkok, dan lain sebagainya. Jadi selama berabad-abad, filsafat itu terus berkembang dan menciptakan berbagai aliran pemikiran seperti rasionalisme, empirisme, eksistensialisme, dan banyak lagi. Kemudian filsafat juga memainkan peran penting dalam membentuk budaya, agama, politik, serta ilmu pengetahuan. Meskipun seringkali dianggap abstrak, filsafat itu memberikan landasan etis dan moral yang penting bagi kehidupan manusia dengan terus merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, sehingga manusia terus menjelajahi makna dari kehidupan dan eksistensi mereka ada di dunia ini. Kemudian apa itu filsafat komunikasi? Sesuai dengan jurusan kita dan hal topik yang akan kita bahas, jadi filsafat komunikasi itu merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai sifat, tujuan, dan proses komunikasi. Filsafat komunikasi ini mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai bagaimana manusia berinteraksi, bagaimana cara suatu makna itu dibangun dan dipahami, serta bagaimana komunikasi itu dapat mempengaruhi pemahaman dan hubungan antar manusia. Elemen-elemen utama dari filsafat komunikasi ada 4. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada etika, dan yang keempat ada pragmatis. Di sini saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama ada ontologi. Ontologi itu mempelajari hakikat realitas yang berhubungan dengan komunikasi, yaitu apa yang dianggap nyata dalam interaksi manusia. Misalnya, bagaimana kita memahami identitas diri dan identitas orang lain dalam berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini menganalisis bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan dipahami dalam konteks komunikasi. Bagaimana kita membangun makna melalui interaksi, contohnya seperti mengkaji metode pengumpulan data dalam penelitian komunikasi. Dan yang ketiga ada etika. Ini meneliti tentang nilai dan norma yang memandu pada perilaku komunikatif. Apa yang dianggap benar ataupun salah yang ada di dalam komunikasi, misalnya seperti tanggung jawab komunikasi di dalam menyampaikan informasi yang akurat. Kemudian yang terakhir adalah pragmatisme. Fokus utama dari pragmatisme ini adalah efek praktis dari suatu komunikasi, yaitu bagaimana komunikasi berfungsi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam konteks sosial.
Contohnya seperti efektivitas kampanye komunikasi dalam mengubah perilaku masyarakat. Nah, di sini saya membawakan satu contoh kasus dari filsafat komunikasi, yaitu penelitian tentang dampak berita media terhadap persepsi publik tentang suatu isu kesehatan. Kita ambil di sini COVID-19 pada zaman 2021. Nah, penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana framing berita tersebut tentang vaksinasi dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap vaksinasi yang akan dilakukan oleh sebagai bentuk program pemerintah. Ini menunjukkan bagaimana media membentuk realitas sosial dan opini publik serta menggunakan perspektif ontologis dalam memahami realitas yang dibangun melalui media. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.